Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Luar biasa. Sangat semangat, Bu. Semangat, ya. Sepertinya masih lemas ya. Satu kali lagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Anak-anak, untuk mengawali mata pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Bagaimana Alif, siap untuk memimpin doa? Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai untuk belajar biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran dalam kegiatan belajar kita selama belajar biologi ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih Alif. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ayo coba. Hartawan ada. Yanita hadir. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kira-kira ada yang tidak masuk nggak anak-anak? Hadir Iya, semua, Bu. Ibu. Ibu, lengkap Ibu. Sudah lengkap Semua ya? hadir hari ini. Bu. Oke, sudah lengkap. Oke, kita akan mengawali pelajaran kita hari ini. Kalian masih ingat nggak materi kita sebelumnya pada pelajaran biologi itu membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Hartawan coba. Lupa, Bu. Oh, lupa. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oke, Yadita. Zat makanan dan penyusunan menu sehat. Iya, Ibu. Zat makanan dan penyusunan menu sehat. Bukan itu. Ayo, siapa? Kita Sistem masih- peredaran darah, Ibu. Sistem peredaran darah. Iya. Ada yang masih ingat? Iya, ada yang masih Sampai nggak ingat? belajar kemarin. Wah, berarti tidak dibuka ya bukunya ya kemarin ya. Ada main Kira-kira game. kira-kira masih ingat nggak fungsi darah itu apa ya? Terutama pada sel darah merah. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi sel darah merah? Oke, Mengangkut oksigen, Ibu. mengangkut oksigen dan Karbon dioksida. karbon dioksida. Untuk sari-sari makanan bagaimana? Apakah tidak diangkut juga oleh darah? Diborong juga oleh darah, Ibu. Dorong oleh darah. Plasma, Ibu. Oke, nah anak-anak pada sari-sari makanan ya, sari-sari makanan yang diangkut oleh darah itu kira-kira mengandung apa ya? Ada yang tahu? Mengandung glukosa. Glukosa, bagus. Ada lagi? Protein. Protein, karbohidrat. Oke, nah Asam amino. oke, bagus anak-anak. Kalian sudah mantap ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai kandungan pada bahan makanan. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di layar sudah nampak anak-anak ada gambar apa ya itu ya? Siapa yang- Ada nasi, Nasi telur, tahu, Terus ada telur ya, ada sayur, ada tahu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pada nasi itu ada kandungan apa? Ada kandungan zat apa ya? Karbohidrat, Bu. karbohidrat, Ibu. Oh, Yanita sudah pintar ternyata ya. Nah, anak-anak kalian tahu nggak caranya untuk mengetahui bagaimana ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein, begitu? Apakah sudah tahu? Belum. Belum. Oke. Baca buku saja, Ibu. Nah, Ibu jelaskan untuk pembelajaran hari ini, maka yang pertama tujuan pembelajarannya adalah melalui simulasi praktik uji makanan, kalian bisa menganalisis kandungan nutrisi pada bahan makanan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis fungsi kandungan nutrisi pada bahan makanan dengan tepat. Ketiga, kalian bisa mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi berkaitan
berkaitan dengan uji makanan dengan tepat. Nah, untuk penilaian yang akan Ibu amati hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap. Melalui kegiatan diskusi, Ibu nanti akan mengamati sikap kalian untuk bekerja sama, untuk untuk berargumentasi gitu kan dengan temannya. Kemudian untuk pengetahuan nanti kita akan melakukan post test di akhir pembelajaran. Nah, sedangkan untuk keterampilannya nanti Ibu minta kalian untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, sudah paham ya untuk pelajaran kita hari ini? Siap, sudah paham Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Lanjut ya. Nah, anak-anak, kita masuk ke tahap pertama, yaitu kalian bisa kalian bisa mencermati dan membaca. Ini ada satu kasus ya. Ibu sudah membagikan kalian sebelumnya LKPD ya tentang uji zat makanan ini. Coba kalian baca pada orientasi masalah. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah men-scan barcode yang tersedia pada LKPD? Masih di-scan, Bu. Masih di-scan, On oke. progress, Ibu. Ada yang kesulitan untuk melakukan scanning? Monica, bagaimana? Bu. Oh, HP-nya hang. Oh, bisa ini ya, bisa join sama temannya ya, mungkin ya, sama-sama untuk membaca. Ya, bareng-bareng boleh. Nah, di sini kalian coba untuk membaca, kemudian kalian temukan informasi apa saja yang bisa kalian tulis nanti di kolom LKPD yang sudah disediakan. Ibu beri waktu 3 menit. Siap, Bu. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Ibu izin ke toilet, Ibu. Iya, boleh. Jangan lama-lama ya ke toiletnya. Sebentar, Ibu. Iya, siap. Ibu izin minum boleh, Ibu? Boleh. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Sudah selesai untuk mencari informasi? Siap, sudah, Bu. Oke, siapa kira-kira yang mau menjabarkan informasi apa yang sudah didapatkan dari membaca kasus pada orientasi masalah tadi? Mungkin Hartawan? Ya, Bu. Ini Oke, yang silakan. saya peroleh dari bacaan tadi, Bu, itu terkait Presiden meminta masyarakat waspada terhadap ancaman krisis pangan. Kemudian Presiden memprediksi adanya kasus kelaparan, Bu. Setelah itu masyarakat ini harus mencari alternatif pengganti beras sebagai bahan makanan pokok seperti sagu, sorghum, orang hingga umbi-umbian, Bu. Oke, bagus. Bagus sekali, Hartawan sudah bisa menemukan informasi terkait hasil yang sudah dia baca pada kasus krisis pangan, begitu. Nah, kemudian anak-anak, jika misalnya krisis pangan ini tuh sudah akan terjadi, benar-benar terjadi, kira-kira hal apa ya yang akan kita lakukan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira siapa yang bisa memberikan solusi? Saya, Bu. Baik, Monica, bagaimana? Kalau kita mengalami krisis pangan, terutama kita kekurangan bahan pokok, kita harus mencari alternatif makanan selain beras atau nasi. Kita harus mencari bahan pengganti yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, bagus. Nah, kenapa ya kira-kira kok kita harus mencari alternatif pengganti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bahan makanan tersebut sebetulnya sangat penting untuk kebutuhan metabolisme kita, gitu. Nah, anak-anak,
Coba posisikan kalian sebagai seorang saintis. Nah, kalian harus bisa untuk melakukan uji makanan menggunakan reagen tertentu. Nah, maka di sini coba kalian buat kelompok ya, beranggotakan 4 orang, kemudian kalian duduk bersama kelompoknya. Silakan kalian sesuai dengan langkah-langkah di LKPD, kalian lakukan simulasi pada laboratorium virtual OLabs, begitu, tentang uji bahan makanan. Bagaimana anak-anak kelompoknya? Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sementara, Bu. OTW, Bu. Iya. Beranjak, Bu. Mau beranjak, Bu. Sabar, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah ya. Nah, coba sebelum kalian masuk ke webnya OLabs ya, untuk mendeteksi adanya kandungan karbohidrat, protein, dan lemak, kalian cermati dulu di LKPD. Nah, di situ simulasi yang akan kita lakukan itu terbatas pada yang pertama, uji karbohidrat dengan Benedict, yang kedua, uji amilum dengan iodin, ketiga, uji protein dengan biuret, dan lemak dengan menggunakan kertas buram. Nah, di situ mungkin tertera banyak sekali ya. Coba kita masuk ke webnya OLabs bersama-sama ya. Bagaimana anak-anak, sudah nampak apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Diperbesar lagi dikit, Ibu. Di zoom in, Bu. Oh, sebentar. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah pas, Ibu. Oke. Nah, jadi nanti kalian melakukan simulasi secara bergantian. Ingat ya, setiap anggota kelompok itu harus melakukan simulasi agar semuanya itu bisa terjadi perubahan warna, begitu kan, pada uji-uji makanan ini. Nah, kalian tinggal memilih anak-anak. Ini misalkan kalian ingin uji karbohidrat ya, kalian pilih. Nah, untuk uji karbohidrat pilih. Kemudian, nah ini untuk mendeteksi apa? Glukosa, menggunakan apa? Misalkan untuk menggunakan reagen Benedict, begitu. Nah, coba kalian, ini kalian langsung aja angkat. Itu kalian teteskan ke ekstrak pisang. Nah, ekstrak banananya ya. Nah, setelah itu kalau sudah kalian ini angkat ke sini, ke bagian beker gelasnya. Nah, kalau misalkan tidak bisa begini, kalian ulangi ya, kalian pas-paskan sendiri anak-anak. Supaya, ini kan sudah pas. Kemudian kalian nyalakan pemanasnya, kompornya ya. Nah, setelah ini kan dipanaskan, maka akan terjadi perubahan warna. Nah, jadi perubahan warnanya apa ini anak-anak kira-kira? Menjadi warna merah bata, Merah Ibu. bata. Oh, bagus ya. Jadinya merah bata. Nah, anak-anak kira-kira bisa nggak melakukan simulasi mandiri dengan teman-teman kelompoknya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Kami Ibu. coba dulu. Siap, Bisa, Ibu. Oke, silakan. Ya, silakan kalian simulasi ya. Boleh gunakan WiFi sekolah, Bu? Boleh. Kalau ada kesulitan atau kendala, kalian bisa tanya kepada Bu Yeni. HP saya hang, Bu. Tiba-tiba hang, Bu. Coba nanti gantian dulu atau HP-nya di restart ya. Gantian sama temannya boleh. HP-nya kadek jelek itu, Bu. Bu, izin mau ke toilet dulu, Bu. Boleh nggak, Bu? Ya, boleh, jangan lama-lama ya, Wayan. Iya. Kadek, apa nama password WiFi-nya sekolah, Dek? Passwordnya 1 sampai 8, Alet. Pinjam HP-nya. Oke. Pinjam HP-nya. Alit, Adek, jangan terlalu membuat gaduh ya. Nanti kasihan teman-temannya yang lain. Siap, Ibu. Alet, Bu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melakukan simulasi praktikum? Semua anggota kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Perubahannya langsung dicatat ya, Bu.
Iya. Nah, ketika kalian sudah menemukan perubahan warna yang terjadi pada hasil uji tadi, kalian catat pada LKPD yang sudah disediakan pada kolom tersebut ya. Nanti uji Benedik nanti hasilnya apa warnanya, begitu uji Buret dan untuk yang lainnya juga. Ya, terima kasih Ibu. Untuk uji, oke. Untuk uji lemak mungkin, nah nanti kalian juga mencatatkan, mungkin kan tidak ada perubahan warna, tapi kertasnya itu transparan atau tidak. Nah semakin transparan, maka berarti kandungan lemaknya itu semakin banyak, begitu nggih. Anak-anak bagaimana? Sudah? Sudah mencatat hasil uji praktikumnya? Sudah selesai. Ya, selesai barusan, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian di LKPD ya, kalian sudah di situ sudah tertulis ya, sudah disediakan, sudah Ibu sediakan kolom-kolom untuk melakukan analisis tentang uji makanan, kandungan bahan makanan, kenapa terjadi perubahan warna, begitu. Kemudian ada analisis apa saja sih fungsi kandungan nutrisi pada bahan makanan yang sudah kalian uji tadi. Kemudian ada kalian menganalisis dampak apa saja yang terjadi ketika kita itu mengalami kekurangan atau kelebihan bahan makanan atau disebut sebagai malnutrisi. Nah, silakan Ibu beri waktu kalian 10 menit ya untuk berdiskusi bersama kelompoknya, begitu. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan pada Bu Yeni. Bagaimana? Agus, ada kesulitan? Sampai saat ini masih mencoba, Ibu. Oke, masih berdiskusi ya. Nah, anak-anak di sini Ibu juga Ibu sudah membagikan bahan ajar kan pada sebelum kita pelajaran hari ini. Nah, kalian bisa membaca bahan ajar itu dan kalian juga bisa mengkaji dari artikel atau studi literatur dari bahan yang lain, gitu. Masih mencari studi literatur, Bu. Oke. Ada kesulitan untuk mencari studi literatur? HP saya macet, Bu. Waduh, macet lagi ya. Ini makanya jangan dipakai untuk ngegame terus. Jangan-jangan gamenya belum dikeluarkan itu. Baik, sudah. Bagaimana Bu. diskusinya? Sudah selesai. Ya, sudah, Bu. Oke. Jika sudah selesai, nah di sini kalian Ibu sudah membuat undian ya di sini. Silahkan nanti akan Ibu undi satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Nah, coba Ibu ambil undiannya. Oh, ini James, kelompoknya James. Silahkan mempresentasikan. Kelompok 3, Ibu. Oke, kelompok 3. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 5 untuk menit. Baik Ibu, untuk uji makanan yang pertama uji glukosa. Kami menguji kandungan glukosa pada ekstrak pisang menggunakan reagen Benedik. Terus hasilnya terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Perubahan warna terjadi karena reagen ini bisa memisahkan air dengan senyawa monosakarida dan bereaksi dengan monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Kemudian yang kedua uji amilum. Kami menguji kandungan amilum pada ekstrak kentang menggunakan reagen iodin atau Lugol.
terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Perubahan warna terjadi karena interaksi antara iodin dan polisakarida. Dan uji yang ketiga, kami melakukan uji protein. Kami menguji kandungan protein pada telur menggunakan reagen biuret. Terjadi perubahan warna menjadi ungu. Perubahan warna terjadi karena interaksi biuret dengan senyawa yang mengandung peptida. Demikian Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, bagus sekali kelompoknya James ya. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompoknya James. Baik, untuk kelompok yang kedua, Ibu ambil ya undiannya, kelompoknya Billy. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Iya ya Bu, aduh kelompok kami yang dapat yang undiannya ya. Ya Bu, untuk yang kedua ini untuk fungsi karbohidrat Bu, jadi ada untuk sebagai penghasil energi utama, terus ada juga protein itu untuk membentuk sel-sel baru sebagai enzim dan hormon, terus ada juga lemak Bu, ini sebagai pelarut dari beberapa jenis vitamin dan pelindung tubuh. Itu Ibu dari kelompok kami. Oke. Sudah selesai Billy? Sudah ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Billy ya. Nah, yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 3 berarti kelompoknya Iwa. Bagaimana hasil diskusinya? Baik Bu Yeni, terima kasih. Untuk kami dari kelompok silakan. 3 berkaitan dengan kasus krisis ancaman pangan. Jadi dari hasil dan juga ketika terjadi krisis itu mengancam dunia dan juga terhadap masyarakat apakah mengalami malnutrisi. Jadi kami coba memberikan beberapa jawaban terkait dengan analisis kasus ini. Apabila ini terjadi khusus pada bayi dan anak-anak, malnutrisi itu bisa memberikan dampak yang buruk untuk gangguan tumbuh kembang dari anak, bahkan bisa menyebabkan stunting. Kemudian ada penyakit seperti kwashiorkor, Ibu. Ya, itu diakibatkan karena terjadinya kekurangan asupan protein. Kemudian ada juga satu penyakit atau kelainan marasmus. Itu karena kekurangan kalori yang berkepanjangan, Bu. Mungkin dari kelompok kami seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, bagus sekali kelompoknya Iwa. Beri tepuk tangan ya untuk kelompoknya Iwa. Nah, oke anak-anak, kita sudah berhasil untuk melakukan uji pada bahan makanan ya. Kemudian kalian juga sudah melakukan presentasi bergantian mengenai analisis kandungan bahan makanan, fungsi bahan makanan, kemudian juga kalian bisa menganalisis dampak apa sih yang terjadi ketika tubuh kita itu kekurangan atau kelebihan bahan makanan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya sedikit untuk memberikan kalian pemahaman dan penguatan tadi. Jadi untuk uji bahan makanan kita menggunakan berbagai reagen. Nah, diantaranya yang pertama ada Lugol. Nah, reagen Lugol ini yaitu untuk menguji kandungan amilum ya. Masih ingat tadi kalau uji kandungan amilum tadi kalau misalkan mengandung bahan amilum berarti warnanya menjadi apa anak-anak? Menjadi biru kegelapan. Biru kehitaman. Nah, kalian kan sudah mendapatkan, iya, oke bagus ya, sudah mendapatkan pengalaman tadi melakukan simulasi secara online gitu. Nah, jadi adanya warna ini disebabkan adanya interaksi antara Lugol dengan polisakarida atau amilum. Nah, senyawa ini akan bereaksi dengan zat amilase yang terkandung dalam tepung-tepungan yang berasal dari tumbuhan sehingga dapat digunakan untuk uji amilum. Nah, selanjutnya ada reagen Fehling A dan B. Nah, tadi kita menggunakan Fehling A dan B ini adalah campuran dari yang tercampur sehingga membentuk tadi reagen Benedict begitu ya. Nah, kalau Benedict ini untuk uji glukosa. Nah, tadi ketika kita panaskan hasil ujinya tadi yaitu apa anak-anak?
warnanya menjadi merah bata, begitu ya. Nah, reaksi ini ditandai dengan perubahan warna tadi dari reaksi Benedict. Nah, selanjutnya ada reagen Biuret. Biuret ini adalah reagen yang fungsinya untuk menguji kandungan protein pada makanan. Nah, kalau misalkan ada kandungan protein, maka makanan itu hasil uji itu bisa berubah warna menjadi keunguan, begitu. Ini adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang disintesis dari senyawa anorganik. Nah, komponen penyusun utamanya dari karbohidrat ini diantaranya ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Nah, untuk glukosa tadi termasuk ke dalam monosakarida ya. Fungsinya karbohidrat ini untuk penghasil energi utama. Ada amilum. Nah, amilum adalah jenis karbohidrat yaitu polisakarida ya. Amilum dengan karbohidrat dengan rantai yang paling banyak atau disebut sebagai pati. Amilum ini biasanya terkandung pada zat tepung, begitu, pada beras. Nah, terus ada protein. Protein itu adalah senyawa organik yang fungsinya itu mungkin sangat vital pada tubuh kita, yaitu untuk sebagai zat pembangun, kemudian komponen enzim dan juga untuk membentuk hormon, begitu ya. Kemudian ada lemak. Lemak ini adalah salah satu senyawa juga yang fungsinya adalah sebagai penghasil energi juga selain karbohidrat. Nah, selain itu juga sebagai pelarut berbagai jenis vitamin dan sebagai pelindung tubuh. Nah, ini untuk uji lemak. Uji lemak itu tadi bisa kita gunakan untuk kertas kertas buram gitu ya. Nah, untuk untuk menguji pemahaman kalian hari ini, mari kita lakukan post test ya. Linknya sudah Ibu kasih pada grup WA. Sudah dilihat semua anak-anak? Sudah, Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan post testnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu, izin ke toilet lagi Bu. Iya? Mau izin ke toilet Coba lagi. kalau coba ke toilet ya. Wayan kok sering banget ya ke toilet? Wayan hobinya ke toilet Bu. Iya, ada apa di toilet? Ada kunci jawabannya Bu di toilet. Wayan kalau bisa ditahan dulu ya. Ditahan dulu sebentar. Nanti kalau sudah selesai baru ke toilet lagi ya. Anak-anak sudah ya? Sudah Bu. Selesai post testnya? Sudah, Oke. Ibu. Sudah, Ibu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Oke, Alit, silahkan. Baik, Ibu. Setelah tadi kita mencoba bersama kelompok melakukan uji makanan, kami bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kandungan zat makanan memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi akan terjadi gangguan apabila tubuh kita mengalami kekurangan ataupun kelebihan asupan zat makanan. Seperti itu Bu. Terus yang terakhir, kita sudah melakukan uji kandungan makanan dengan menggunakan berbagai jenis reagen yang tadi kita gunakan menggunakan aplikasi OLabs itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Alit ya. Nah, kalian ternyata sudah hebat ya, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, silahkan kalian melakukan refleksi ya untuk pembelajaran hari ini. Bisa di-scan barcode yang sudah Ibu sediakan ya di PPT ini, di layar. Sudah bisa di-scan? Nah, kalian coba isi. Sudah apa belum? Sudah Ibu, sudah bisa. Sudah Bu. Sudah. Nah, mari kita lihat hasil refleksi hari ini. Nah, sudah kelihatan ya hasil refleksi hari ini. Nah, ini kalian sudah mempelajari tentang zat makanan menggunakan virtual OLabs.
Nah, ada kesulitan ternyata tidak agak bermasalah saat mengakses gitu. Ada yang merasa seru menggunakan ini lab labs begitu. Nah, anak-anak kalian sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, Ibu berikan penghargaan untuk kalian, selamat ya. Selamat untuk kalian yang sudah berhasil melakukan presentasi, kemudian kalian sudah berhasil untuk mengikuti pembelajaran hari ini, begitu. Nah, Ibu hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kalian siapkan gitu ya kesiapan kalian untuk belajar tentang materi menghitung kebutuhan energi ya pada tubuh kalian, yaitu menghitung BMI dan BMR. Nah, melalui handout yang sudah Ibu berikan ke kalian. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira anak-anak? Cukup Ibu, sudah. Pas, Bu. Ibu. Oke. Terima kasih ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ada ini.